Shalom Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Gembala, Pastor Nick dan Ibu Ruth. Ya, kita belum lama kenalan tapi kayak kenalnya udah 10 tahun lebih gitu ya. Terima kasih, mungkin bulan Agustus ada yang ingat kalau suami saya khotbah di sini. Dan suami saya setelah tadi acara di gerejanya Andy di True Vine Church, dia harus ada manhood ya untuk para pria. Saya minggu lalu untuk para wanita. Sehingga yang bisa hadir ke sini adalah saya. Terima kasih sekali lagi buat kesempatan saya melayani. Saya perkenalkan, nama saya Marilinda Sumbaya. Saya menikah dengan Jaliaman Sinaga belum lama, baru jalan 39 tahun. Ya. Dan Tuhan mengaruniakan 3 orang anak, yang pertama perempuan, kedua wanita, yang ketiga cewek. Dan dalam waktu Tuhan yang luar biasa, Tuhan berikan menantu. Yang pertama namanya Raffles Marpaung, dia tugas di Kepolisian Indonesia. Dan yang kedua itulah Andy Ambarita yang membuat YouTube lagu-lagu rohani. Menikah dengan anak kedua kami, itulah Aca Sinaga. Dan dari mereka saya dapat 4 cucu, semuanya laki-laki. Ya, jadi apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Katakan amin. Nah, saya senang sekali bisa berada di tempat ini dan saya didampingi sama Ibu Simple yang merupakan pengurus dari gereja Andy juga untuk menemani saya hari ini. Dan saya percaya apa yang Tuhan mau sampaikan akan menjadi berkat karena ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini saya pun diberkati Tuhan. Kita beri dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, saya beri judul hati yang baik. Oke, hati yang baiknya itu Pak Jaliaman dan saya. Nah, hati yang baik, apa itu hati yang baik? Karena ternyata saya melihat dan saya mengamati segala sesuatu itu dimulai dari hati. Betul? Hati. Karena kalau hati saya bersih, saya komunikasi sama siapapun enak. Tapi kalau hati saya sudah ada kesakitan, kepahitan, ada macam-macam, ya, orang ngomong baik pun bisa kita salah ngerti. Ya, kita yang berencana baik, kita maunya sesuatu yang indah, tapi bisa jadi sesuatu yang gak baik. Karena sumbernya sekali lagi itulah adalah hati. Karena itu Tuhan begitu melihat pentingnya hati kita berkaitan dengan firman Tuhan. Sekali lagi, kaitannya dengan firman Tuhan. Contohnya, ketika Bapak Ibu duduk di tempat ini minggu lalu pasti mendengar firman, betul? Tetapi responnya belum tentu sama, ya. Karena hati saudara berbeda-beda. Nah, hari ini kita ingin melihat bagaimana hati yang baik, ya. Kita baca Lukas pasal yang ke-8 ayat 8 dan Lukas yang ke-8 ayat 15. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah berapa? 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar? Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar? Hendaklah ia mendengar. Yang berikutnya lebih keras lagi 2, 3. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi ketika Tuhan menyampaikan ilustrasi perumpamaan tentang benih yang jatuh di atas tanah yang memiliki 4 macam, maka Tuhan menuliskan siapa mempunyai telinga untuk mendengar, baiklah ia mendengar. Ada di sini yang gak punya telinga? Ada yang gak punya telinga? Angkat tangan? Gak ada. Semua kita punya telinga. Masalahnya kita dengar apa enggak? Ya, jadi kita tuh harus mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ketika kita mendengar firman Tuhan, maka Roma katakan iman akan bertumbuh dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau kita membuka hati kita dengar firman, hati kita baik, tanah yang subur,
maka firman itu akan tersimpan di dalam hati kita. Ketika kita berjalan setiap hari, firman yang tersimpan itu akan keluar sesuai dengan masalah persoalan kita setiap hari. Karena dia ada, tersimpan, di save. Katakan amin. Ada di dalam hati kita. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu, Tuhan ingetin, nih firman Tuhannya. Nih firman Tuhannya. Masalahnya, apakah kita mendengar firman Tuhan? Apakah setiap firman Tuhan yang disampaikan itu akan lalu begitu saja dalam kehidupan kita? Tergantung hati kita. Nah, yang kedua, masih yang tadi, maaf Pak, bisa air minum saya. Maaf tadi habis khotbah juga soalnya ya, jadi suaranya udah mulai, thank you. Yuk, yang kita baca yuk, yang kedua. Yang tadi, nah hati yang baik akan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Karena buah itu gak ada buah yang instan. Secepat-cepatnya buah minimal buah jagung. Berapa bulan? Cintanya cuma seumur jagung, masa lupa sih cerita itu. Berapa lama? 3 bulan udah putus. Nah ada orang ngomong kayak begitu kan. Paling cepat 3 bulan. Semakin susah menghasilkan buah, maka buah itu harganya mahal. Ya, coba kita lihat kalau cabai ya lebih mahal dikit karena lebih lama. Wah di rumahnya Pak ini banyak banget nih buah nih. Kita kemarin sampai Pak Jaliaman bilang ini Taman Eden. Betul, banyak banget buah-buahan di dalamnya ya, itu seperti itu. Buah itu suatu proses dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu mengeluarkan buah yang baik. Karena apa? Buah itulah kesaksian hidup kita. Sehingga orang bisa mengenal, oh itu orang percaya Yesus. Oh orang itu adalah pengikut Kristus. Oh gue lihat Tuhan yang hidup di dalam diri kamu. Karena ada buah. Katakan amin. Seandainya nih Pak Surya. Pak Surya kan namanya kan, nggak salah saya ingat. Nanam buah itu Pak, apa tuh buah apa tuh yang... saya mau kasih contoh banyak banget sih lupa saya ya. Kelengkeng. Soalnya yang paling istimewa tuh kelengkeng gitu ya. Itu udah berapa tahun Pak? 5 tahun. Belum berbuah kan? Belum. Nanti kalau baru mulai, kalau 10 tahun gak berbuah. 15 tahun kagak berbuah. Tebang. Betul? Bahkan ada cara kita di Indo. Kalau mangga kagak berbuah Pak, disayat-sayat Pak. Sap. Betul gak? Habis sayat-sayat langsung apa keluar buahnya. Kadang-kadang Tuhan juga izinkan kita disayat-sayat. Karena secara normally kita gak berbuah. Diizinkan kita disayat-sayat supaya kita berbuah. Karena apa? Tuhan itu rindu menemukan buah di dalam hidup kita. Tuhan rindu menemukan buah di dalam hidup pernikahanmu. Tuhan rindu menemukan buah di dalam pribadimu. Tuhan rindu menemukan buah dalam seluruh kehidupan kita. Yang kalau kita sudah yang kepala 6, kepala 7, ya Ci. Harus ada legacy yang kita tinggalkan. Itulah buah. Apa yang saya mau berikan buat anak-anak saya? Apa yang saya mau berikan untuk generasi di bawah saya? Apa yang saya akan berikan untuk anak-anak rohani saya? Itu buah. Sehingga ketika kita nanti dipanggil sama Tuhan. Ada buah yang kita tinggalkan. Kita beri sekali lagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Next, ya. Ayat berikutnya, karena itu kita lihat benih firman Tuhan itu harus jatuh di tanah yang baik. Baru bisa berbuah. Harus jatuh di tanah yang baik. Supaya bisa berbuah. Di tanah yang baik, yang subur, yang banyak pupuknya, itu cepat berbuah. Benar Pak Surya? Ya, ini cocok banget nih khotbah hari ini. Waktu saya datang di tempat Bapak belum mikir tuh. Tapi tadi malam saya baru dapat inspirasi. Oh iya benar di tempat Bapak tuh. Waduh buah semua tuh cocok sama saya Pak. Saya suka begitu soalnya juga. Saya tanam buah dekat rumah saya. Buah nangka Pak. Saya tahu nggak? Saya dapat, nah cerita sedikit. Saya dapat biji nangka itu, bibit nangka itu ketika saya mendatangi menantu saya yang lagi ditugaskan di Ternate dari kepolisian. Karena dia baru lulus dan dia dapat daerah konflik untuk 1 tahun karena dia 10 besar. Nanti setelah dari situ baru boleh pilih di mana.
Masuknya di Ternate. Wah tuh anak saya perempuan udah bergumul. Maka gak ada mall. Ya kamu tugasmu dampingi suami. Bahaya nih, betul gak? Ya ganteng punya posisi, wah kalau pergi ke daerah cuma sendiri, ini nenek bilang berbahaya ini. Kakek pun setuju gitu ya. Wah dengan anak satu dia pergi, jadi saya sering ke sana. Satu saat saya dibawa ke sebuah pulau. Ya, makanya saya menyelami ada seorang anak Tuhan yang baru dipanggil Tuhan yang botnya meledak itu. Ya, itu di pulau-pulau yang kayak begitu. Wah itu pulaunya gak gampang, saudara, kecil-kecil gitu. Yang ada di uang 100 zaman dulu, Bapak Ibu gak kenal lah uang itu, uang Indonesia ya. Nah sampai di sana, makan di satu tempat, saya kaget. Pohon nangkanya itu, buah nangkanya 100 lebih pohon buahnya. Saya belum pernah ketemu pohon nangka seperti ini, saya bilang. Terus saya tanya sama yang punya, waduh Bu, pohon nangkanya luar biasa ya. Buahnya bisa sebanyak ini. Tapi dia tahu kalau saya ngomong gitu, itu berarti dia kepingin. Ini bapak-bapak harus tahu. Kalau sampai ibu ngomong gini, Papa tasnya bagus ya. Nah itu bapak mesti tahu tuh Pak Surya, berarti ibu kepengen beli tas. Ya, tapi ibu mau nih buah nangkanya. Iya mau, dikasih saya 2 biji. Saya bawa ke Jakarta bulat-bulat gitu, saya tanam. Dan sekarang di dekat rumah saya kaget kayak pulang-pulang ini. Udah ada 8 berbuah. 8 pohon buah nangka seperti gitu. Kalau kita nanam pohon berbuah lebat, kita seneng gak? Seneng, itulah isi hatinya Tuhan. Dia rindu menemukan hal yang demikian di dalam kehidupan kita. Ya, kita baca yuk. Ayat 32 bersama-sama, Markus pasal 4, 2, 3. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi apa? Lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Jangan bonsai. Pernah lihat pohon bonsai? Buahnya cuma sedikit. Susah berbuah. Itu cuma untuk hiasan. Iman kita pun gak boleh iman bonsai. Iman kita harus besar. Sehingga apa? Burung di udara dapat naungan. Memberikan dampak yang besar. Kita berikan dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, Matius 13 ayat 23. Mari kita baca sama-sama dengan keras 2-3. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang berapa? 30 kali lipat. Harus berbuah. Saya simpulkan, next. Karenanya benih firman Tuhan itu harus jatuh di tanah yang baik. Hati Anda harus menjadi tanah yang baik. Amin. Tapi Bu, saya masih simpen sakit hati. Ya tanahnya kagak baik. Karena firman Tuhan bilang apa? Kalau engkau marah, jangan simpan amarahmu sampai bulan terbenam. Matahari, bukan bulan. Kalau bulan sebulan lagi. Kalau matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Cuma berapa jam Bapak Ibu? 12 jam. Anggap aja di Indonesia ya, 12 jam. Jadi kalau saya marah, expire date-nya hanya 12 jam. Dan orang yang paling berpotensi melukai hati saya bukan orang yang ada di Beijing sana Pak. Karena saya belum pernah ke Beijing. Betul? Tetapi orang yang paling berpotensi menyakitkan hati saya adalah orang yang sering ketemu dengan saya. Orang yang mencintai saya. Orang yang paling dekat dengan saya. Siapakah dia? Kasih tahu enggak ya? Orang yang paling sering melukai hati saya yaitu namanya Jaliaman Sinaga. Suami saya. Betul? Karena apa? Tidur bareng. Gimana Pak Surya?
Ada cerita tersendiri yang gak hadir kemarin gak tahu. Ya. Kemudian apa? Makan bareng. Bentuk hidup bareng. Apalagi nanti Pastor lihat anak tanggal 1, bulan 1 tinggalkan Pak. Dari berdua kembali berdua Pak. Kembali ke pokoknya. Jadi harus lebih happy kalau sudah berdua. Betul, tapi itulah yang paling berpotensi melukai hati saya. Tapi kalau ketika suami saya marah, saya enggak melepaskan pengampunan, maka firman Allah katakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Maka kalau ada kemarahan dalam rumah tangga yang tidak diselesaikan, berarti itu tempatnya iblis. Katakan amin. Kalau engkau marah, jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Dan ayat 27-nya, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kemarahan yang terus ada di dalam hati kita yang tidak dibereskan, menjadikan rumah tangga kita penuh dengan kemarahan. Ayo, coba lihat. Masih ada yang marah sama pasangannya? Kalau seorang ibu sharing sama saya. Bu Linda, saya tuh kecewa sama suami saya. Saya cuma ketawa. Saya bilang, Bu itu mah biasa. Benar. Tapi kalau dia bilang gini, Bu Linda, saya kecewa tuh dengan suami tetangga. Nah ada apa lu sama suami tetangga, betul gak? Jadi itu biasa. Jadi kalau kita kecewa, sakit hati, marah, mari kita segera bereskan. Katakan amin. Karena itu yang menghambat untuk kita terima berkat Tuhan. Ya kita kembali, mari kita lihat. Pertama, benih itu harus jatuh di tanah yang baik. Karena apa? Itu artinya kita dengar firman Tuhan. Katakan dengar firman Tuhan. Hendaklah yang bertelinga mendengarnya. Tadi Tuhan bilang kan. Oke, saya tadi cerita juga ya di tempatnya Andy. Saya punya pengalaman ketika membesarkan anak saya yang paling besar, ya kira-kira kelas 2 atau kelas 1 gitu ya, saya lupa. Tapi dipanggil orang tua ke sekolah, Bu, sepertinya ibu mesti bawa anak ibu ke dokter THT. Karena dia bilang dia nggak dengar dipanggil. Terus dia duduk di belakang, saya sudah pindahin ke depan. Kelihatannya juga dia nggak terlalu dengar. Katanya, oke, kami bawa ke dokter THT. Begitu bawa ke dokter THT, si dokternya bilang, ya ini mah Bu, ada banyak tai kuping di dalamnya. Dua-dua lagi katanya gitu. Ya udah Dok gimana? Ya udah ntar saya keluarin. Begitu dikeluarin, itu kotoran dari kupingnya, tahu nggak dibilang apa? Mah di sini kok rame banget ya? Kadang-kala kita nggak dengar suara Tuhan karena ada yang menyumbat di dalam telinga kita. Dan salah satu yang menyumbat telinga kita itu adalah kemarahan, kekecewaan, kebencian yang tidak diselesaikan. Ya, kita harus feel free, berdamai. Katakan amin. Karena apa? Ketika kita marah tidak terselesaikan, itu iblis yang bekerja dalam hidup kita. Oke. Habis itu dia bagus nilainya. Sebelumnya nilainya agak kurang gitu. Nah, jadi nomor 1 dengar firman. Dengar. Jangan lebih banyak dengar berita dunia ini. Kita akan lebih ketakutan. Apalagi jangan lebih banyak dengar gosip. Karena gosip itu singkatan dari apa? Di Australia kok sama ya artinya dengan makin digosok makin sip katanya. Ya, kalau kita belum tahu kebenarannya katakan jangan. Itu kita nggak tahu, benar nggak? Miriam melakukan gosip, menggosipkan Musa, langsung dia kena sakit kusta. Dan Tuhan bilang, engkau harus di karantina 7 hari. Gara-gara Miriam karantina 7 hari. Melakukan perkataan yang gak bener. Ngomongin, ngejelekin si Musa itu. Maka bangsa Israel ikut menderita. 7 hari harus tunggu kagak jalan. Betul gak? Ya, tunggu Miriam sembuh dulu. Setelah Miriam sembuh baru itu bangsa Israel jalan lagi. Jadi mari. Banyaklah telinga kita mendengar suara Tuhan. Latihlah untuk dengar suara Tuhan.
Yesaya katakan tiap pagi ketika engkau datang sama Tuhan, maka Tuhan akan mempertajam pendengaran kita untuk mendengar akan Tuhan berbicara dalam hidup kita. Katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi saya percaya kita yang dengar di sini juga pasti berbeda. Tapi pesan saya, jangan lewatkan firman begitu saja. Kalau firman Tuhan disampaikan, maka kita harus exciting. Karena firman itu not only sesuatu yang tertulis, tetapi dia adalah sebuah tulisan yang berkuasa. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Katakan amin. Ya. Jadi dengar, kita dengar. Yang kedua baru apa? Ngerti. Understand. Ya, kita harus ngerti apa yang dimaksudkan firman ini. Dan kita berdoa supaya pengertian kita bukan hanya secara yang tertulis di sini. Tetapi Tuhan mau pengertian saudara dan saya, kita mendapat sebuah rema. Karena apa? Yang tertulis ini logos. Tetapi rema, apa bedanya artinya rema, Bu? Rema itu adalah firman Tuhan yang tertulis ini berbicara secara pribadi di dalam hidup kita. Itu logos. Contohnya hari ini saya berbicara tentang benih. Bisa jadi minggu depan yang khotbah bisa tentang benih lagi. Ya, tamu yang bukan bapak udah dengar. Kalau yang misalnya tamu ya langsung satu orang, ya kemarin Ibu Linda sudah ngomong tentang benih. Sekarang tentang benih juga saya keluar aja deh. Kan gak begitu. Karena remanya bisa berbeda. Jadi ketika kita understanding, kita mengerti, bukan knowledge tapi understanding. Kalau knowledge itu cuma pengetahuan. Tetapi kita butuh firman untuk kita understanding dalam hidup kita. Ia akan berbicara dalam hidup kita. Rasul Paulus ketika bertemu dengan Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik, doa kerinduannya, aku mau mengenal Engkau Tuhan. Dan sampai akhir hidupnya dia menulis, yang ku kehendaki ialah mengenal Tuhan. Nah itu understanding. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Understanding. Insight. Rema. Cari rema. Rema. Firman Tuhan ini apa ya? Jadi sering-sering diskusi firman Tuhan. Bersama keluarga melalui mesbah keluarga, Pak. Betul? Harus ada diskusi firman Tuhan. Karena firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Amin. Ya. Ya firman itu yang akan menerangi jalan hidup kita. Simpan firman itu. Ketika sudah kita masukin, kita masuk firman. Dalam perjalanan hidup kita. Keluar satu-satu. Nih firmannya ini. Nih firmannya ini. Maka hidupmu akan berbuah. Kita beri sekali lagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah baru yang ketiga, receive. Sambut. Terima. Nah, ya, kita harus terima firman Tuhan itu. Baru simpan di dalam hati, maka akan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Dan ternyata ada proses. Semua itu ada proses dalam kehidupan kita. Rata-rata kita kurang menyenangi proses ya. Kalau khotbah tentang proses biasanya orang agak cemberut. Tapi kalau khotbah tentang berkat, kesembuhan, wah langsung cerah semua. Terima. Wah cerah semua, betul gak ya? Tapi kalau khotbah tentang proses. Tapi ternyata kalau Tuhan izinkan sebuah proses dalam kehidupan kita, di balik proses pasti ada berkat. Amin.
Ya, pasti ada berkat. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat ini tanah yang baik. Kita harus dengar, kita harus understanding, kita receive dan simpan di dalam hati kita, maka kita akan berbuah. Bisakah Anda ingat ya Bapak Ibu? Ada nggak sih buah yang sudah dihasilkan dalam hidup kita? Bisa nggak kalau bisa misalnya kesaksian nih. Yuk, apakah ada buah nih yang muncul dalam minggu ini? Atau justru yang muncul kemarahan terus deh Bu. Kekesalan terus. Ya. Seharusnya yang muncul itu buah dalam kehidupan kita. Katakan amin. Ya. Next kita lihat. Nah, ingat benih firman Tuhan itu tidak akan berbuah. Kalau tadi yang berbuah kan. Nah, tidak akan berbuah kalau dia jatuh di tepi jalan. Kenapa? Di tepi jalan baru jatuh, pek, langsung ada burung ambil. Kemudian apa lagi? Jatuh di tepi jalan akan diapain? Diinjak orang, hancur benihnya. Berarti tidak sempat untuk berakar, apalagi bertumbuh. Langsung diambil. Nah, kita lihat firman Tuhan. Ya, next. Ini maaf ada salah ayatnya. Lukas 8 ayat 12. Mari kita baca di dalam firman Tuhan. Lukas 8 ayat 12. Ya, mari kita baca. Lukas 8 ayat 12. Saya akan kalau bisa tolong diinikan. Bisa dikeluarkan. Lukas 8 ayat 12. Bisa? Ya, kita baca sama-sama ya. Dengan suara yang keras. 2, 3. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis. Lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Kambing hitamnya siapa? Iblis. Jadi iblis itu enggak senang Bapak Ibu. Iblis itu enggak mau kita terima firman di dalam hati yang baik. Karena apa? Ketika orang dengar firman dan jatuh di tanah yang baik. Maka orang itu akan, mana tadi ayatnya udah hilang. Ya, maka orang itu akan diselamatkan. Percaya dan diselamatkan. Orang yang percaya, orang yang beriman, dasar iman adalah percaya. Orang yang percaya maka dia dapat memindahkan gunung. Itu dasar iman. Jadi orang yang percaya imannya akan bangkit terus. Dan Bapak Ibu, saya mau kasih satu istilah. Kita butuh yang namanya lompatan iman dalam hidup kita. Karena apa? Ketika kita menang terhadap masalah, Tuhan kasih lagi gawang yang lebih tinggi, benar gak? Jadi iman kita harus ngapain lagi? Lompat lagi. Supaya kita bisa keluar sana. Lewat masalah, pas. Setelah kita lewat lagi, dikasih sama Tuhan masalah lagi. Amin. Ya, begitu. Karena apa? Masalah diizinkan Tuhan supaya kita naik level. Amin. Jadi ada lompatan iman. Dia butuh percaya. Jadi kalau orang dengar firman, jatuh di hati yang baik, orang itu maka bisa percaya dan diselamatkan. Dan iblis gak mau akan hal itu. Makanya dia mau ambil, diambil. Buktinya apa? Kalau istri suami gak pergi ke gereja, istri yang pergi ke gereja nih. Begitu pulang, suaminya tanya, tadi firman Tuhannya apa? Si istrinya jawab, bagus. Bagus, pokoknya bagus. Ya apa firman Tuhannya? Pokoknya bagus. Apa firman Tuhannya? Dia gak mau kalah, pokoknya lucu pendetanya. Ditanya apa? Gak tahu. Sering kan kita begitu. Besoknya kembali, istrinya yang di rumah, suaminya yang pergi. Begitu ditanya pulang juga begitu. Pak, tadi apa firman Tuhannya? Bagus.
Ya. Apa firmannya? Lucu lagi. Apa firman Tuhannya? Aduh gak tahu juga ya, pokoknya gue tadi tinggal amen doang sih. Ya, sering kita begitu. Karena apa? Ketika engkau menerima firman di dalam hati yang tanah yang subur, ada power. Ada kuasa. Karena imanmu akan dibangkitkan. Percayamu akan dibangkitkan dan engkau akan diselamatkan. Ya, engkau akan diselamatkan. Ada banyak sekali. Makanya doa Bapa kami itu, jauhkan kami dari segala yang jahat. Karena di sekitar kita ini ada iblis yang mengaum, yang ingin merampas kita. Iblis belum ingin mengambil firman dalam hidup kita. Iblis ingin merampas kehidupan kita. Haleluya. Amin. Jangan izinkan iblis mengambil firman. Kalau ditanya firman hari ini apa? Benih, minimal benih ingat. Iya kan? Benih ya. Ini tantangan buat kami pengkhotbah juga harus membuat satu ringkasan yang bagus supaya jemaat bisa ingat. Namanya penyakit lupa, itu semua punya penyakit lupa. Ya. Sering lupa begitu ya. Nah, tapi kita percaya kalau firman itu jatuh di tanah yang subur, kita akan ingat. Ada kuasa, ada power, ya. Nah, jadi oke, ya. Si iblis tujuannya apa? Kita baca yuk sama-sama. 2, 3. Supaya jangan percaya dan jangan diselamatkan. Karena lebih keras lagi, pekerjaan iblis adalah ngapain? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu pekerjaan iblis. Dia gak mau kita selamat. Dia gak mau keluarga kita harmonis. Dia gak mau kita menggenapi rancangan Tuhan. Karena bapa pembunuh itu adalah iblis. Ya. Nah ini iblis itu bapa pembunuh dan bapa pendusta. Jadi jangan kita biarkan iblis itu mengambil firman Tuhan. Next kita lihat. Firman Tuhan ini. Yohanes 8 ayat 44 dengan suara yang keras. Kita baca sama-sama 2, 3. Iblislah yang menjadi bapamu. Dan engkau ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh sejak semula. Dan tidak memiliki hubungan dengan kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Lebih keras lagi. Apabila ia berdusta, maka ia berbicara menurut keinginannya sendiri. Karena ia adalah seorang pendusta dan bapa segala pendusta. Kalau ya, katakan ya. Katakan amin. Kalau suami tanya, Beb masih ada uang? Ibu-ibu jawabnya apa? Entar kalau kita bilang masih ada gak dikasih bu. Bilang aja gak ada. Jangan gitu. Uang belanja habis, uang simpanan masih ada. Itu. Benar? Ya. Jadi jangan gini. Iya. Pak, habis dari mana? Habis meeting. Padahal bukan meeting. Betul? Hobi, main hobi sama teman-teman. Kita bilang aja lagi ketemu teman, ya. Jangan bohong. Jangan ada dusta di antara kita. Mari suami istri lihat yang ada pasangannya. Ayo, berani gak ngomong? Ayo. Berani gak ngomong? Jangan ada dusta di antara kita. Kalau gak berani ngomong ini berarti ada sesuatu nih ya. Nah karena apa? Jangan. Bagaimana caranya kita menghadapi dunia? Butuh hikmat dari Tuhan. Katakan amin. Saya sangat terinspirasi dengan bapak dan mamanya Musa. Ada yang tahu namanya siapa? Yokebed dan Amran. Ya toh? Pada zaman dia, kalau anak-anak lahir, anak Ibrani harus dibuang. Berat loh. Ya, Bapak Ibu mungkin kata, besarin anak sekarang di Australia berat. Betul, zaman Musa juga udah berat. Betul, jangan bilang sekarang doang. Tapi kita belajar kenapa dia bisa berhasil. Ketiga anaknya semua, Musa, Miriam, Harun, tiga-tiganya jadi imam besar. Rahasianya apa? Takut akan Tuhan. Taat perintah raja. Raja suruh buang anak.
Setiap anak yang lahir harus dibuang. Karena udah orang Ibrani semakin banyak. Orang Mesir udah ketakutan, Ibrani semakin banyak, kita nih kalah nih. Betul? Jadi dia pesan, pokoknya kalau orang Ibrani punya lahiran anak, buang. Dia bilang. Musa takut akan Tuhan. Dia gak bohong. Gimana caranya ngadepinnya? 3 bulan Bu disekep Bu. Anaknya didiemin. Kalau polisi lewat, jangan nangis nah, jangan nangis. Bentar lagi tentara tuh masih lewat. Wah, paling anaknya digituin kan. Sampai 3 bulan udah gak tahan lagi. Kalau suami istri sepakat, takut akan Tuhan, hikmat Tuhan mengalir. Sekali lagi, kalau suami istri sepakat, takut akan Tuhan, hikmat Tuhan akan mengalir. Kita taat yuk perintah raja. Yang benar aja anak kita mau dibuang. Iya, kita buang ke sungai Nil. Tapi kasih keranjang. Kasih ter gala-gala. Supaya kagak air, kagak masuk, kagak tenggelam. Terus kasih Miriam jaga di sana. Wih, itu hikmat. Bapak Ibu kita butuh hikmat yang kayak gitu sekarang. Benar? Kita menghadapi generasi yang namanya orang bilang kalau di Indonesia atau di sini generasi stroberi. Anak-anak itu generasi stroberi, maunya di luar mentereng. Kelihatannya merah, sosmednya oke, Instagramnya oke. Gimana Pak Surya, Instagram sudah follow tadi? Betul kan? Waduh, semuanya tapi dalamnya sangat rapuh, bener gak? Ya, wah itu berat kita menghadapi ini mereka. Oke, setuju, sepakat. Taruh. Apa enggak? Bukannya kita bilang kebetulan, itu Tuhan atur. Putri Firaun mandi. Begitu dia datang, dia lihat, tertarik dia karena apa? Roh Tuhan yang kasih sama dia. Kalau kebencian dalam hatinya, ini pasti anak Ibrani buang. Waduh, tapi makanya hati kita tuh harus hati yang baik. Penuh belas kasihan Tuhan. Karena kita hidup juga karena belas kasihan. Kalau ingat dulu ke sini ada orang yang berbelas kasihan kan? Ci, belum ada rumah, udah tinggal di rumah saya aja. Benar gak? Kalau dengar cerita-cerita dulu kan? Kalau kita juga berbelas kasihan sama orang, maka orang akan berbelas kasihan dalam hidup kita. Katakan amin. Dia, woi, ambil. Miriam, kucuk datang. Putri, saya tahu siapa yang bisa kasih dia makan, minum susu. Mau enggak? Saya panggil orangnya. Oh iya panggil. Ya jelas lah ibunya dia panggil. Ma, ayo ma. Udah Putri Firaun datang. Dia bilang, saya serahkan anak ini sama kamu. Sampai nanti umur 12 tahun. Bah, ini miracle. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Karena ternyata apa yang menjadi God's calling untuk Musa, gak ada yang bisa gagalkan dalam hidupnya. Karena God's calling untuk Musa adalah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan untuk God's calling ini Musa harus diisi oleh satu pengenalan firman Tuhan yang dalam. Tetapi dia juga harus ada di istana. Ngerti apa itu kerajaan Firaun. Dan untuk yang pertama supaya dia diisi oleh firman Allah. Ada 613 hukum yang harus diajarkan kepada seorang anak bagi anak Yahudi. Maka itu diterima ketika dia dibesarkan oleh ibu dan bapaknya. Sampai waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ibu mana yang nyusuin anaknya sendiri dapat uang dari istana? Siapa? Coba, ibu mana? Kecuali nih, benar, Yokebed, netein anaknya sendiri, ya, uang keluar, berkat Tuhan.
Kita butuh hikmat. Katakan amin. Ya, kita harus taat sama Tuhan. Tapi kalau ada sesuatu yang kita lihat berat, minta hikmat dari Tuhan. Karena apa? Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong setiap kita. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan God's calling, panggilan Tuhan, rancangan Allah dalam hidup saudara dan saya, tidak ada yang bisa menggagalkan. Si jahat sekalipun tidak bisa, tapi masih koma, ada yang bisa. Siapa? Diri Anda sendiri. Ketika diri Anda menyerah, gak kuat lagi Bu. Saya gak kuat lagi, saya menyerah. Belum jadi rencana Tuhan. Mungkin tinggal selangkah lagi doamu dijawab oleh Tuhan. Jangan menyerah. Never and never give up. Mungkin kau berkata, Bu saya buat kesalahan Bu begini. Dalam kesalahan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jangan menyerah. Katakan amin. Ya. Wah Bu nasi sudah menjadi bubur sekalian aja Bu. Jangan. Nasi menjadi bubur pun, bubur bisa dijemur jadi nasi kering. Benar? Ya. Bagi Tuhan itu cara, Tuhan tuh 1001 macam cara. Kita gak pernah pikirkan. Karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Jangan kasih kesempatan iblis ambil firman dalam hidupmu. Jangan kasih kesempatan iblis menggagalkan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dengan kita menyerah. Iblisnya gak bisa gagalin. Yang gagalin kita karena digoda sama iblis. Mengerti sampai di sini? Ya, saya kuat, saya bisa bersama dengan Tuhan. Kita berikan dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Next, karena itu kedua, tanah yang berbatu. Kenapa? Kita baca yuk sama-sama yuk. 2, 3. Tidak banyak tanah dan tidak ada air. Tumbuh tapi segera layu oleh terik matahari. Dengar firman Tuhan langsung gembira. Tapi gak tahan lama. Percaya sebentar saja ketika ada pencobaan, ada penindasan, dia murtad. Jangan. Ya. Karena apa? Ini tanah yang berbatu. Ada penindasan, ada masalah. Tuhan izinkan masalah untuk mendatangkan kebaikan. Miliki paradigma yang benar melihat masalah. Kalau Tuhan ingin menjawab masalah Anda saat ini juga, bisa nggak? Bisa. Tapi dengar, Tuhan lebih sering ingin agar Anda berjalan menghadapi masalah. Dan Anda berkata, aku merasakan Tuhan dalam hidupku. Dia rindu kehadiran Tuhan lebih dirasakan engkau di dalam menghadapi masalah. Dia rindu engkau lebih merasakan kehadirannya. Kalau kita ada masalah saat ini dan Tuhan jawab hari ini, kita gak punya pengalaman. Saya kasih cerita. Ini cerita nyata ya. Bener-bener nih saya kalau inget itu saya ketawa. Bulan berapa ya saya kesini? Mungkin waktu yang bulan Juli Pak, saya pernah kesini musim dingin nih. Terus sudah gitu saya pakai pemberian ibu saya. Cukup besar. Rupanya saya pakai karena bajunya pas gitu, lepas. Lepas tahunya itu pas sudah, jadi abis itu saya pakai baju dingin itu, saya pergi makan di restoran Indo. Pas saya pulang, saya lihat, loh kok sebelah gak ada Pak? Loh kok pantatnya ada di sini? Barangnya kemana nih? Waduh, udah bingung, udah Tuhan gini. Papa yuk, suami saya ajak, yuk kita pakai handphone, kamu jalan di situ, saya jalan di sini, pakai lampu, ya kita jalanin tuh sampai ke restoran Indo. Sampai di restoran Indo itu tanya, tadi saya duduk di sini ada nggak? Oh nggak ada, nanti kalau ada kasih tahu. Oke. Balik lagi, besok paginya bangun gini. Saya udah, kata suami saya. Menghibur, biasalah suami kan harus menghibur istri kan. Terus dia bilang gini, berapa sih harganya itu? Mahal. Gue bilang, berapa harganya? Mahal. Gue bilang gitu. Bener berapa? 10 juta lebih. Gue gituin. Yang bikin lebih mahal itu warisan dari mama aku. Mama aku dari panggil Tuhan 3 tahun lalu, umurnya 87 tahun.
Ya udahlah, doa. Tuhan saya lepaskan. Saya lepaskan. Gak ada barang yang kekal. Benar ngomongnya begitu, tapi hatinya rela gak? Kagak rela kan? Aduh Tuhan, kenapa sih itu barang itu hilang? Aduh Tuhan, ada di mana? Gitu kan. Udah masih kayak begitu-begitu. Udah. Akhirnya ada ide. Besok pagi kita jalan pagi. Saya biasa sama suami jalan pagi. Minimal ya berapa menit gitu. Dia suka lebih banyak, saya lebih sedikit. Kita besok jalan pagi. Kan lebih terang tuh, kelihatan tuh semua. Ya udah katanya. Besok pagi jalan lagi. Kagak ketemu Pak Nik. Dia semua begini. Yang kemarin ketemu kelihatan ketemu lagi. Ketemu bukan ini. Aduh balik lagi begitu udah. Diam. Pulang dari jalan itu suami saya mandi. Terus dia bilang gini. Kamu kan bawa sampo dari Indo. Iya ada. Sebentar aku bilang gitu. Terus cepetan nih aku udah basah badannya. Kata dari kamar mandi dia teriak gitu. Oke cepet-cepet aku koper tuh saya angkat semua. Pak gitu. Barangnya jatuh di situ. Aku bilang haleluya. Suami saya keluar habis mandi dikirain aku jatuh gitu loh. Keluar gini ada apa? Enggak ada apa-apa. Barangnya ketemu. Aku bilang gitu ya. Jadi ini kembali mengingatkan kita bahwa apa? Orang itu ya kadang-kadang kita sungguh harus hilang itu barang sedikit itu udah langsung terikat sama dunia. Tapi malam itu saya bilang begini. Tuhan bilang, apa sih sukacita kamu memiliki berlian? Ya pasti sukacita lah Tuhan. Mana lebih suka kamu menginjili orang, jadi berkat, melayani orang dan orang itu diberkati. Ya lebih suka pelayanan lah Tuhan. Ya udah kalau gitu tinggalin, berlian hilang gak apa-apa. Yang penting sukacita karena bisa melayani. Terima. Tapi besok paginya tetap cari juga. Rela gak rela gitu ya. Nah itu hidup kita kadang-kadang begitu kita dengar firman Tuhan. Iya Tuhan aku mau berubah tapi mundur lagi. Betul gak? Begitu ada tantangan lihat kenyataan. Ya Tuhan lumayan Tuhan itu mah 1 krat ada 1 Tuhan. Itu berapa harganya? Ya iya kan? Kita kan kadang-kadang gitu. Aduh Tuhan gak rela Tuhan. Orang itu minjem kagak dibayar-bayar. Ditagih lupa utangnya. Malah gua yang dimarah-marahin. Aduh Tuhan. Iya kan? Jadi udah lupa. Kalau udah nagih utang itu lupa. Matius, Markus, Lukas, Yohanes lupa. Lupa semua ayat-ayat gitu ya. Jadi padahal kita bilang udahlah. Harus gini. Saya merubah paradigma kita. Kalau ada orang minjem uang. Gak dibayar. Tuhan rubah paradigma. Saya sedang berinvestasi di kerajaan surga. Kalau engkau investasi di kerajaan surga, yang kasih balik nanti uangmu siapa? Tuhan. Caranya gimana? Nggak tahu. Kita nggak ada stres, bener nggak? Tapi kalau kita, gue udah pinjemin, gue udah ini, lupa lagi dia pura-pura lupa, lari lagi, kabur lagi, mau kemana lagi dicari kagak, aduh macam-macam. Tapi jangan pernah putus asa. Amin. Next ya. Jadi jangan cuma dengar firman senang sebentar terus balik lagi. Nah ya. Nah ini paling sering tanah semak duri. Ini paling sering kita nih kayak gini. Yuk kita baca yuk. Yang sebelah kiri. 2, 3. Benih yang baik dan benih semak duri tumbuh bersama dan kemudian semak duri akan menghimpit sampai mati. Kita gak bisa dipisahkan dari dunia ini karena dunia ada tempat kita tinggal. Jadi kadang-kala kita harus bertumbuh di antara semak duri. Tetapi catatannya jangan sampai semak duri menghimpit kita sampai kita apa tadi mati. Karena bagian ilustrasi yang lain ketika dibilang apakah semak durinya mau dicabut Tuhan? Jangan kata Tuhan. Nanti kalau kita cabut semak durinya benih yang baik itu juga akan tercabut. Artinya Tuhan izinkan kita ada di dunia yang memang dikuasai oleh si jahat ini. Tapi kita jangan izinkan dia lebih besar dari kita. Karena itu yang dipupuk yang mana Bapak Ibu? Semak duri apa benih kita? Benih kita. Baca firman,
Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Ingat lagu itu sekolah minggu dulu? Baca firman, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau, sampai gayanya, kalau mau tumbuh. Anak sekolah minggu kan, ayo jongkok lagi. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca Alkitab. Cuma itu kekuatan kita. Dan itu senjata kita. Dunia berubah dengan teknologi segala macam. Tapi firman Tuhan tidak berubah. Itu yang perlu kita pegang. Katakan amin. Ya, jadi kenapa kita baca yang kanannya 2, 3. Bertumbuh tapi kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan serta keinginan yang lain menghimpit sehingga tidak berbuah. Jangan sampai mengalami yang begini. Katakan amin, ya. Tipu daya kekayaan, kekhawatiran, keinginan yang lain. Kadang-kadang kalau kita ada di kerjaan, dimanapun, ada orang yang kurang cocok dengan kita, kayaknya kita merasa orang ini troublemaker ya. Benar gak kita pikirnya orang ini aneh gitu. Doa kita apa sama Tuhan? Jujur, doa kita apa sama Tuhan? Kalau bisa cepet-cepet dia rapture Tuhan. Keluar dari sini paling enggak, betul? Tapi ternyata kadangkala Tuhan izinkan orang seperti itu ada di bagian kita, ada bersama kita supaya kita membangun iman kita lebih tinggi. Dia jadi sparing partner, betul? Memotivasi kita untuk kita maju lebih kuat. Tadi pagi kami jalan karena rumahnya Simpel dan Manos ini gak jauh dari gereja. Begitu kita sampai di lampu, ada 3 anak cewek, satu cewek itu udah mau nyerocos aja mau nyebrang, padahal masih merah. Di sini ada bus, begitu dia mundur, supir busnya tuh ngeliatin dia gitu ya. Terus saya kan nggak kenal dia. Tapi kalau anak saya yang mengalami itu, saya bilang apa sama dia? Sini nak. Kalau bahasa Jawanya, tak kandani yo, ya, tak kandani kon. Ya, tak kasih tahu kalau lampu masih merah jangan nyebrang. Karena apa? Saya ibunya. Betul? Ya. Jadi kalau kita dinasehati Tuhan, kalau kita ditegur sama Tuhan, kalau Tuhan lagi mengizinkan kita untuk ada masalah, itu tandanya Tuhan sayang kita. Sampai di sini bisa terima enggak? Kok kalau dia sayang kita dikasih masalah supaya kita gak kebablasan Bapak Ibu. Tanda sayang. Gak mungkin dong saya tadi panggil orang sini ya. Walaupun bahasa Inggris saya belepotan, saya ngomong bahasa Inggris gitu kan. Enggak. Tapi Tuhan sering menegur kita karena dia Bapa kita. Dia mau kita ada di jalan yang baik. Karena itu ada keinginan ya yang kita salah sama Tuhan. No, balik. Tinggalkan cara hidup yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Amin. Ya, Tuhan mau kita ada di jalan-jalan Tuhan supaya itu tidak menghimpit kita sehingga tidak berbuah. Yuk kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Terakhir, poin terakhir, next. Karena itu bagaimana kondisi hati kita sangat menentukan untuk kita berbuah atau tidak. Yuk cek and recheck. Mana sih hati saya? Apakah seringnya tanah di pinggir jalan? Apakah tanah berbatu-batu? Apakah tanah semak duri? Atau justru saya lebih banyak tanah yang subur nih. Makanya saya enjoy baca Alkitab. Saya senang menggali firman Tuhan. Saya merasa hidup saya itu menggenapi rancangan Tuhan. Nah itu sangat penting ya. Karena apa? Apa yang ada dalam hati itu akan keluar. Mari kita lihat Matius 15 ayat 18 sampai 19. Kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala apa? Pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan,
pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jangan sampai ini yang ada dalam hati kita ya. Nah, saya kasih ada beberapa contoh ya. Di hati itu, waduh masalah hati itu banyak banget. Ketika saya coba scroll gitu ya tentang hati, waduh hampir setiap itu ada. Ya, hati itu banyak banget ya yang berbicara tentang hati. Kita baca Matius 6 ayat 21. Kita baca sama-sama. 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Benar nggak? Ya, harta kita ada di mana? Wah, hati kita juga di situ. Ya, hati-hati nih. Ya, kita harus bisa lepaskan. Ya, karena apa? Itu nggak kekal. Ya, itu nggak kekal. Yang kedua, ada lagi. Kekhawatiran tuh timbul dalam hati juga. Kita baca 2, 3. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Ya betul? Ya. Jadi ini hati, di hati ini mulai. Sehingga sekarang banyak orang, ya kalau kita belajar nih sama Pak Agus ya, banyak orang mengalami yang namanya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Karena dia nggak bisa mengelola hatinya. Penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kesedihan. Tapi kalau kita isi hidup kita dengan firman Tuhan, kita bisa serahkanlah segala kekhawatiranmu. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Amin. Serahkan. Jangan kayak orang kayak begini. Ya, ini di kampung lah, di kampung di mana lah, entah di Kalimantan sana atau di mana gitu ya. Dia apa namanya kebon. Ada supir bawa mobil box terbuka. Dia nyetir. Dia lihat ada seorang ibu-ibu di depan sana. Apa nih kalau orang bilang? Bawa barangnya di sini. Ibu-ibu di kampung kan begini kan. Gini. Terus dia bilang, dia stop. Kasihan nih dia. Bu, ibu ayo naik di mobil saya. Ya dia sambil jalan tuh sambil gini. Junjung dia punya buah-buah gitu. Terus naiklah si ibu ini. Jalan, supirnya kaget. Loh kok ibu ini aneh. Udah jelas naik mobil, saya suruh naik mobil. Tetap di mobil dia pegangan sambil junjung barangnya. Aneh gak? Aneh. Mestinya kalau bilang, Bu naik, barangnya dimanain? Turun, dia enjoy. Gak susah bener. Kita banyak gitu, serahkanlah kekhawatiranmu pada Tuhan. Iya serahkan, tapi naik mobil box terbuka itu. Kita masih junjung masalah kita. Tuhan katakan hari ini, lepaskan. Marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan apa? Kelegaan. Yuk turunkan, serahkan. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Akhirnya saya tutup dengan ayat ini. Ini yang ayat yang paling sudah kita hafal. Jagalah hati kita. Orang dunia aja punya lagunya loh. Jagalah hati, jangan kau nodai. Nah itu kan, ya kan. Nah itu banyak lah orang dunia punya lagu seperti itu. Kita baca sama-sama yuk, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Biarlah aku menjaga perasaan ini, nah itu ya kalau sering dengar lagu ini. Itu jaga perasaan, orang dunia aja gitu. Biarlah aku menjaga, kita disuruh jaga bukan karena kekuatan kita tapi bersama dengan Tuhan. Amin, jagalah hatimu. Pastikan hatimu adalah tanah yang baik. Tanah yang subur. Tanah yang siap ditaburi kebenaran firman Tuhan. Sehingga engkau terus akan berjalan by faith. Kepercayaan akan diberikan Tuhan dalam hidupmu. Dan engkau akan diselamatkan. Engkau diselamatkan, keluargamu diselamatkan. Hidupmu diselamatkan dari segala yang jahat di dalam kehidupan kita. Dan kita masuk dalam rancangan Allah yang indah. Amin. Mari kita berdoa, silakan. Inilah rinduku ya Tuhan.
segenap hatiku akan memuji dan menyembah Tuhan. This is my desire. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Yuk kita buka hati kita di hadapan Tuhan. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Semua dalam sikap doa. Berikan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan hatimu kepada Tuhan. Izinkan Tuhan memeriksa hidupmu hari ini. Kalau dalam hatimu masih banyak batu-batu, semak duri, bahkan mungkin engkau tidak pernah mengizinkan firman Tuhan itu ada dalam hidupmu. Mungkin itu batu-batu kekecewaan. Batu-batu masa lalu yang mungkin kau belum berproses dalam hidupmu. Yang ada dalam hidupmu sehingga firman itu gak tahan, gak bisa hidup di dalam dirimu. Atau mungkin dunia ini lebih besar daripada kerinduanmu mengenal Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan kembali mengingatkan setiap kita bahwa kerinduan kita hanya biarlah firman Allah yang tumbuh di dalam setiap hati kita. Karena itu jadikanlah hatimu tanah yang subur, yang siap untuk dibangun, untuk ditumbuhi benih-benih firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari minta Tuhan pulihkan hati kita, pulihkan setiap hati kita. Bangun kerinduan untuk terus boleh punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Lord, I give you